wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau malam ini, malam Selasa 4 Rajab 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah dari sisi Engkau kepada kami anugerah-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih membaca Kitabus Shalah, kitab salat, babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. Dan kita membaca pada pertemuan kali ini hadis yang ke-179 yang masih berkaitan dengan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Pada pertemuan sebelumnya, dari mulai hadis yang ke-175, kita juga membaca tentang, atau kita mulai membaca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat yang terlarang di dalamnya kita mengerjakan sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Hadis yang ke-179 dalam buku terjemahan kita. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Rawahul khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wahai bani abdi manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini, yaitu Baitullah, dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, baik di waktu malam ataupun siang. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari penjelasan hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Qurashi An-Naufali. An-Naufali. Sampai di Indonesia Naufal itu menjadi novel. Maka kan ada keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bernama novel. Sebenarnya Naufal. An-Naufali, dan beliau adalah sahabat, salah satu sahabat yang paling paham tentang ilmu keturunan Quraisy dan Arab, nasab-nasab Quraisy dan Arab. Kemudian beliau belajar ilmu nasab tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan di dalam Sahih Bukhari terdapat kisah yang menarik tentang bagaimana beliau masuk Islam. Tentunya Jubair bin Mut'im ini, beliau masuk Islam adalah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Bahkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama tinggal di kota Madinah, berarti termasuk daripada orang yang masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisahnya yang menarik bagaimana beliau masuk Islam. Bahwasanya suatu ketika anna Jubairan qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i Usara Badr. Jubair bin Mut'im, orang Quraisy ini, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menebus orang-orang yang menjadi tawanan di peperangan Badar. Kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau melakukan perang Badar, perang pembeda antara yang hak dan batil. Maka beliau di situ menang, dan beliau mempunyai beberapa tawanan dari orang-orang Quraisy. Dan tawanan ini bisa dilepaskan dengan cara ditebus.
Salah satunya yang dilakukan oleh Jubair bin Mut'im, ingin menebus tawanan. Kemudian saat itu ketika Jubair datang, belum masuk Islam, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat At-Tur. Membaca surat At-Tur, yaitu surat At-Tur ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am humul musaitirun." Apakah mereka yang menguasai? Maksud ayat ini adalah, kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini adalah bahwa apakah nanti di hari kiamat yang akan berkuasa manusia ataukah Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku terbang. Artinya jantungku copot kalau bahasa kita. Kenapa? Karena ini ayat mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Ini ayat mengingatkan bahwasanya nanti di akhirat tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ini ayat mengingatkan bahwa Allah nanti di hari kiamat mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku sang raja, aku yang memintai pertanggungjawaban, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Nah, ini yang membuat beliau kada qalbi an yatir, hampir saja jantungku copot. Kemudian beliau mengatakan, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah yang pertama kali masuk keimanan di dalam hatiku. Tapi semenjak itu kan tahun kedua Hijriah, masuk nilai-nilai keimanan, tapi belum masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan dan hidayah itu butuh proses, ya, butuh usaha, memerlukan usaha. Tidak seperti semudah membalik telapak tangan, mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama ditinggal, baca Quran yang sudah lama ditinggal, ingin dikembalikan lagi. Apalagi mau menjelang bulan Ramadan. Yakini baik-baik, Pak, jika kita tidak membiasakannya, maka di dalam bulan Ramadan tidak akan ada prestasi baca Al-Quran. Karena karena biasa. Maka yang kebiasaan-kebiasaan baik ditinggalkan, mungkin agak sulit untuk menapakinya kembali. Perlu usaha. Lihat Jubair bin Mut'im, tahun kedua Hijriah sudah masuk cahaya keimanan, noktah iman sudah masuk ke dalam hatinya. Tetapi kapan beliau masuk Islam? Maka beliau masuk Islam antara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Mekah. Lama banget. Penaklukan kota Mekah kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah kapan? Ke-6 Hijriah. 6. Antara itu, imma 7 ataupun antara 6, 7, 8. Dari mulai tahun kedua Hijriah baru masuk Islam, ya, tahun ke-7 Hijriah. Maka, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayah di tangan Allah. Anda punya anak, sulit diatur, doa banyak-banyak, sambil kita usaha. Saya tadi, ya, punya anak, Suraya. Dia tuh kalau habis asar cuma ngafal satu ayat pendek satu. Pokoknya habis asar satu ayat, mau pendek mau panjang, pokoknya satu ayat. Ditambah enggak, jatah saya satu ayat setiap sore. Kita ingin banyak, tapi bagaimana? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin keluarga kita, istri,
suami mungkin yang belum mengaji, kita ingin dapat hidayah. Maka di samping kita usaha sebagai manusia, maka hidayah di tangan Allah. Bahkan saya sering mengatakan perkataan ini, bahwa Al-Quran seluruhnya untuk hidayah. Surat pertama dari Al-Quran yang disebut dengan Ummul Quran, Al-Fatihah, itu intinya minta hidayah. Al-Quran, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk untuk orang beriman. Para ulama mengatakan, lihat, para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah permulaan Al-Quran, dan seluruh dari Al-Quran, dari mulai ayat ketiga sampai An-Nas, semuanya menopang tadi hidayah tadi, semuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya meminta petunjuk selalu kepada Allah SWT, baik untuk diri sendiri, meninggalkan maksiat yang susah ditinggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan maksiat yang susah ditinggalkan, ini perlu pertolongan dari Allah, bahkan wajib, hanya Allah yang bisa menolongnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini pelajaran menarik dari seorang Jubair bin Mut'im, dan beliau meninggal pada tahun 58 Hijriyah. Pada tahun 58 Hijriyah. Ada perkara yang menarik yang berkaitan dengan ilmu hadis sedikit, ya. Para ulama dahulu, beliau tidak mengenal harokat, dhammah, kasrah, fathah. Lo bahasa Banjarnya apa? Hah? Baris atas, baris bawah, baris depan, baris depan, ya. Kemudian an, in, un, ya. Tidak mengenal ini dahulu, bahkan tidak mengenal titik. Lalu kalau saya tulis misalkan begini, apa bacanya? Kan nggak tahu, ya kan? Mungkin tahu sekarang karena sudah baca barusan. Tapi dahulu begini, tidak ada titik, tidak ada harokat. Maka para ulama hadis, ya, mereka menyebutkan nama ini dengan ucapan. Caranya mereka mengatakan ini huruf, mereka mengatakan bi dhammil jim, dengan memberikan harokat dhammah pada huruf jim. Oh, berarti tahu ini huruf jim berarti, ya. Maka di generasi terakhir akhirnya diberikan titik jim di bawah, diberikan harokat. Begitu, ya. Ini cara ulama hadis dahulu kala mengetahui dia pakai dhammah, u, a atau i. Yang jelas tidak ada. Sampai Dajjal datang dalam bahasa berbeda, ya. Bisa dipahami ya ini. Nah, seperti ini misalkan. Ini gimana? Mat'am. Kalau mat'am berarti artinya rumah makan. Maka mereka mengatakan bi dhammil mim, dengan diberikan harokat dhammah pada mim, wa sukunit ta, ta, dan diberikan harokat sukun pada ta, wa kasri al-ain, ya, dan diberikan harokat kasrah pada ain. Begitu baru ketahuan. Dahulu tidak ada harokat, dahulu pembicaraannya seperti ini. Nah, ini namanya, kalau di dalam ilmu hadis namanya adalah tasbitul asma,
penetapan nama-nama. Dahulu tidak ada harokat a, u, i, nggak ada. Yang ada dengan ucapan, ya, dengan ucapan. Ini hanya sebatas pengetahuan yang dijelaskan oleh para ulama. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Poin kedua dari hadis ini, penjelasan hadis ini. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu, karena ada orang salah Pak baca Jubair bin Mat'am. Ya, ini namanya Jubair bin rumah makan. Karena dalam bahasa Arab rumah makan itu mat'am. Maka yang benar Mut'im. Ya. Ada lagi Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Beliau mengatakan termasuk kesalahan tatkala tawaf adalah membawa buku. Dan bukunya, doanya berbahasa Arab dan dia tidak paham. Maka siapa yang nyuruh bawa buku padahal tidak ada? Dia boleh tawaf dalam keadaan membaca apapun, doa apapun, silahkan. Maka dia salah bacanya. Warfa'lana, aturan warfa'lana dzikrana, ya Allah tinggikan kedudukan kami. Dia salah bacanya. Warfa'lana dzakarana, ya Allah tinggikan untuk kami. Ya, ini salah baca. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sudah pakai harokat padahal tetap salah juga. Bagaimana kalau dahulu tidak ada titik, tidak ada harokat? Ya, maka saya sering mengatakan, semakin sarana semakin banyak di samping-samping kita, tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin banyak nanti dan berat perhitungannya di sisi Allah. Dahulu Al-Quran nggak ada titik-titik, tapi orang hafal, orang punya prestasi Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah lengkap. Bahkan ada mushaf, saya pernah lihat mushaf ada Arabnya, ada Latin yang mengeja Arabnya, ada artinya, ada tafsirnya. Kurang apa lagi? Tapi hafalannya ia 3 qul sampai umur 50 tahun. Ya. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu didapat pas waktu kelas 1 SD. Maka perhatikan sarana-sarana di sekitar kita, jangan-jangan itu nanti pemberat hitungan di hari kiamat. Ya, sebenarnya sarana tersebut harus semakin mendukung kita untuk membuat prestasi dalam ibadah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Abdi Manaf. Bani artinya keturunan, dari kata-kata ibni. Bani itu artinya keturunan. Jadi gini Pak, biar Bapak tahu, ini Bani ini datangnya dari mana. Ya, mungkin Mas Beni itu jadi Bani itu. Lihat, asalnya satu anak laki-laki ibnun. Ini satu anak laki-laki. 2 anak laki-laki ibnani, 2 anak laki-laki. 3 banina, banin, ya, banin. 3 sampai lebih, 2 lebih, 3 lebih, banin. Nah, kalau dalam bahasa Arab, misalkan anak laki-laki abdi manaf, maka bani, ya, ininya dihilangkan nunnya, Bani Abdi Manaf. Nah, begitu. Ya, Bani Abdi Manaf, keturunan dari Abdi Manaf. Jadi seluruh kata-kata Bani itu artinya apa? Keturunan, anak-anak. Ya, anak-anak dari Abdi Manaf. Abdi Manaf ini siapa? Catat.
Abdi Manaf ini adalah bapak keempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Berarti kakek ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Timbul pertanyaan, kenapa yang disebut di sini adalah Abdi Manaf, bukan kakek-kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain? Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kakek berapa? Sampai kepada keturunan Ismail 21. Ya, sekitar 21 yang saya ketahui, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keturunan sampai 21, sampai kepada Adnan. Adnan keturunan Ismail. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, bapak beliau yang keempat atau kakek beliau yang ketiga, Abdi Manaf ini. Pertanyaan timbul, kenapa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka adalah orang yang paling terkenal dari kabilah Quraisy. Orang yang paling terkenal dari kabilah Quraisy. Mereka lah pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka yang memiliki pengaturan pemberian air Zam-Zam, kiswah Ka'bah, kebersihan Masjidil Haram, pemberian makanan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka ini, makanya ini rahasia kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ya Bani Abdi Manaf, padahal kakek-kakek beliau yang lain masih banyak. Kenapa nggak disebut ya Bani Hashim? Ya, kenapa disebut Bani Abdi Manaf? Maka jawabannya tadi itu, karena Abdu Manaf adalah keturunan yang paling mulia dari Quraisy, yang paling terkemuka, pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka yang memiliki pengaturan Masjidil Haram, pemberian minuman Zam-Zam kepada para jamaah haji, pengaturan pergantian kiswah Ka'bah, dan yang semisalnya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW ya Bani Abdi Manaf. Dan saya yakin sampai sekarang pun ini masih turun-temurun. Yang memegang kunci Ka'bah ini keturunan dari Abdi Manaf. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun. Lihat di sini, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini. Kata-kata janganlah kalian, garis bawahi, janganlah kalian, tujuannya adalah bahwa pelarangan dan perintah yang ada di Masjidil Haram diberikan kepada yang memiliki wewenang. Saya ulangi, pelarangan dan perintah yang ada dalam Masjidil Haram diberikan kepada yang memiliki wewenang, dan mereka harus ditaati. Ya, siapa yang memimpin Masjidil Haram, merekalah yang berhak memerintah, mereka yang berhak mengatur. Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman yang modern ini, di zaman kita ini, yang mengatur dan menguasai adalah kerajaan Arab Saudi yang dipimpin sekarang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Nah, ini kata-kata janganlah kalian menunjukkan kepada bahwa pelarangan dan pemberian perintah dimiliki siapa yang memiliki wewenang di kota Makkah. Di kota Makkah.
menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini. Baik tawaf ini, baik itu tawaf umrah, tawaf haji, tawaf kudum, tawaf ifadah, maka tidak boleh dilarang. Ya, tawaf ini garis bawahi itu tawaf, kata-kata tawaf umum, baik tawaf umrah, haji, ifadah atau tawaf kudum, semuanya dilarang. Untuk Bani Abdi Manaf melarang orang untuk tawaf. Dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki. Kata-kata sholat, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Perhatikan kata-kata sholat. Artinya apa? Bahwa Bani Abdi Manaf dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melarang orang-orang yang tawaf dan sholat pada waktu kapanpun. Ya, nah sholat di sini, sholat apa kira-kira? Apakah semua sholat ataukah sholat setelah tawaf? Nah itu dia. Ya, garis bawahi, sholat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata sholat, ada yang mengatakan seluruh sholat. Berarti Bani Abdi Manaf tidak boleh melarang orang di Masjidil Haram untuk sholat kapan saja. Untuk sholat kapan saja. Mau waktunya terlarang, ba'da subuh, ba'da asar, pas matahari tepat berada di atas kepala kita, ya, Bani Abdi Manaf tidak boleh melarangnya. Ini kalau pendapat pertama, seluruh sholat. Sholat wajibkah, sholat sunnahkah? Tidak boleh dilarang. Pendapat yang kedua, sholat yang dimaksud adalah sholat setelah tawaf. Sholat yang dimaksud adalah sholat setelah tawaf. Jadi karena Rasulullah SAW melarang Bani Abdi Manaf untuk melarang orang-orang agar tidak tawaf kapan saja, ini tidak boleh dilakukan oleh Bani Abdi Manaf. Orang tawaf boleh kapan saja. Maka begitu pula sholat setelah tawaf tidak boleh juga dilarang kapan saja. Nah ini terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi, sholat maksudnya apa? Seluruh sholat. Pendapat yang kedua, sholat maksudnya apa? Sholat setelah tawaf. Nah nanti ketika kita belajar hukum dan faedahnya, kita tentukan mana yang pendapat yang paling kuat. Silahkan azan dulu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata salat dan salat, salat di sini bisa dua macam. Salat, seluruh salat Bani Abdi Manaf dilarang oleh Rasulullah, melarang orang-orang. Di sini bisa dua macam. Salat, seluruh salat Bani Abdi Manaf dilarang oleh Rasulullah, melarang orang-orang untuk mengerjakan sholat waktu kapan saja, sholat apa saja. Ada pendapat yang kedua, yaitu sholat yang dimaksud di sini adalah sholat setelah tawaf, dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, baik di waktu malam ataupun siang. Tentunya hadis ini masih berkaitan dengan tema kita, yaitu waktu-waktu sholat yang terlarang untuk sholat, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya khusus untuk di Mekah ada hukum tersendiri. Ada hukum tersendiri. Poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini penulis mengatakan diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa yang masih ingat 5 orang imam? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Imam Ahmad. Itu istilah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Dan hadisnya
tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu alam, hadisnya sahih. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang kepada poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan bahwa sholat dan tawaf di Baitullah tidak termasuk dalam larangan waktu, tidak termasuk dalam larangan waktu. Maksudnya adalah apabila seseorang tawaf di Baitullah atau sholat, maka dia meskipun di waktu terlarang, habis subuh, habis asar, maka tidak mengapa untuk mengerjakan ini. Kemudian yang kedua, pelajaran hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa setiap zaman pasti ada yang memegang kewenangan tentang pengaturan Masjidil Haram. Setiap zaman pasti ada yang memegang kewenangan tentang Masjidil Haram. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa pendapat yang paling kuat yang dimaksud dengan sholat di dalam hadis ini adalah sholat setelah tawaf. Pendapat yang paling kuat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sholat setelah tawaf. Jadi sholat setelah tawaf yang tidak mengapa dilakukan setelah subuh kah, setelah asar kah, ya, berarti saya pribadi selama ini keliru, Pak. Saya senantiasa berdasarkan zahir hadis bahwa tidak mengapa sholat apapun setelah yang penting di Mekah, meskipun di waktu-waktu terlarang, ya. Selama di Mekah, maka meskipun di waktu-waktu terlarang, maka saya dahulu berkata bahwa tidak mengapa mengerjakannya. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat jumhur, bahwa sholat yang dimaksud adalah yang dikerjakan, boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang adalah sholat setelah tawaf. Nah, itu garis bawahi, itu baik-baik. Dan ini pendapatnya mazhab Hambali. Kemudian salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa begitu mudah berubah pendapat? Apa buktinya? Atau apa alasannya sehingga bahwa yang dimaksud dengan sholat ini bukan semua sholat, tetapi hanya sholat setelah tawaf? Maka catat alasannya. Arti alasan, maksud alasannya, alasan penguat kenapa kita katakan yang sholat yang dimaksud di sini adalah sholat setelah tawaf. Alasannya adalah yaitu mendahulukan keumuman hadis-hadis larangan sholat di waktu-waktu terlarang. Saya ulangi, mendahulukan keumuman hadis-hadis tentang sholat di waktu-waktu terlarang.
Saya ulangi, mendahulukan keumuman hadis tentang larangan sholat di waktu-waktu terlarang. Kita tahu sebelum ini dari hadis 175 kita baca bahwa ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Dan siapa yang masih ingat? Apa derajat hadis-hadis tersebut? Derajatnya mutawatir. Nah, ini yang membuat kuat. Ya. Kenapa kita dahulukan hadis-hadis yang menunjukkan larangan dibandingkan membolehkan sholat? Karena hadisnya mutawatir. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, karena hadis lanjutkan catatannya, alasannya adalah karena mendahulukan keumuman hadis-hadis larangan tentang sholat di waktu-waktu terlarang. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Oleh karenanya sudah seharusnya mencukupkan dengan yang yakin. Mencukupkan dengan yang yakin. Berarti kalau begitu, walaupun di Masjidil Haram sholat setelah asar dan setelah subuh tetap apa? Terlarang, haram, berdasarkan yang kita kuatkan tadi. Karena yang diperbolehkan hanya sholat setelah tawaf. Begitu. Ya. Berarti Masjidil Haram pun hukumnya sama. Untuk sholat-sholat lain selain sholat setelah tawaf, tetap pendapat yang lebih kuat, dilarang sholat setelah subuh, setelah asar, ketika matahari di atas kepala kita. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada kemudian orang berpendapat, oh Ustaz, jangan begitu, secepat itu Anda berubah. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Ad-Daruqutni. Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams, wala ba'da al-asri hatta taghruba syams, illa bi Makkah. Tidak sah salat setelah subuh sampai terbit matahari. Tidak sah salat setelah asar sampai terbenam matahari, kecuali di Mekah. Gimana yuk? Wah, ini kuat Ustaz. Ini ada hadisnya Ustaz. Hadisnya lemah. Tidak bisa melawan hadis yang mutawatir. Ini perlu dicatat. Bagaimana mencatatnya? Memang ada hadis, begitu catatannya. Memang ada hadis yang menyebutkan kecuali di Mekah, tetapi hadisnya lemah. Memang ada hadis yang menyebutkan kecuali di Mekah, tetapi hadisnya lemah. Kalau ingin lebih dalam lagi, karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Al-Mu'ammal. Abdullah bin Al-Mu'ammal. Memang ada hadis yang disebutkan kecuali di Mekah, tetapi hadisnya lemah. Karena kenapa lemah? Karena dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Al-Mu'ammal, dan dia perawi yang lemah. Kemudian sanadnya terputus. Nah, ini sebab yang kedua. Sanadnya terputus. Itu yang menyebabkan bahwa hadis tersebut lemah. Kalau hadis ini sahih, wah subhanallah, berarti Al-Masjidil Haram mempunyai hukum tersendiri. Bahwa boleh sholat, tawaf, sholat apa saja, kapan saja. Tetapi ternyata sholat yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat setelah tawaf saja, yang tidak mengenal larangan. Sebagaimana tawafnya tidak mengenal larangan, maka sholat setelah tawafnya pun tidak mengenal larangan. Taib.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-180. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asy-syafaqul humrah rawahu ad-Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, syafaq itu berwarna merah, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, sementara ulama yang lainnya memauqufkannya pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-180, poin pertama yaitu dari Ibnu Umar. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama sahabat yang terkenal dengan panggilan Ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah. Ya, panggilannya Ibnu Umar. Kalau bahasa kita anaknya si Umar. Hah? Kenapa yang dikenalkan Umarnya? Kenapa? Karena bapaknya orang terkenal. Ya, misalkan mamanya Iris, Irisnya yang terkenal berarti, ya, anaknya yang terkenal daripada mamanya. Nah itu karena bapaknya yang terkenal Ibnu Umar. Begitu juga Ibnu Abbas, itu bukan nama, itu maksudnya anaknya Umar, anaknya Abbas. Makanya kurang tepat kalau anak dikasih nama dengan Ibnu Umar, berarti bukan anak sampean. Anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar berarti. Nah itu dia. Ya, tapi ada yang berhujah kembali, tapi kan sudah jadi nama Ustadz. Ya sudah, terserahmu. Mau diapakan? Orang kalau mau ngeyel mau diapakan? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar ma'ruf ya, salah satu sahabat belia di zaman Rasulullah. Saya sering mengatakan Ibnu Umar itu tidak ikut perang Badar karena beliau berumur 14 tahun. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Berarti setelah itu Nabi Muhammad SAW hidup tinggal berapa tahun? 8 tahun. Betul? 8 tahun. Berarti 14 tambah 8 tahun berarti berapa? 22. Nabi Muhammad SAW meninggal, umur Abdullah bin Umar sekitar 22 tahun. Masih muda belia, kayak ulun. Ya, daripada ngaku tua, ya, masih muda belia Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar terkenal dengan al-abadilah al-arba'ah, yaitu sahabat Nabi yang 4 orang, semuanya bernama Abdullah bin Umar dan semuanya masih muda dan semuanya banyak meriwayatkan hadis. Lihat, semuanya bernama Abdullah, semuanya masih muda dan semuanya banyak meriwayatkan hadis. Ini pelajaran tersendiri Pak, bahwa beruntunglah bapak-bapak ataupun saudara-saudara yang masih muda-muda meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Dan ini juga kita harus tularkan kepada anak-anak kita. Dan saya lihat beberapa bapak-bapak sudah mulai membawa anak-anaknya. Itu aset-aset kita untuk berdakwah. Sayangi mereka, hormati mereka. Kalau ada, saya sangat suka sekali ada anak-anak pesantren lagi liburan. Maka nanti Ramadan coba perhatikan. Ya, Ramadan mereka datang dari jauh, mereka nyantri datang, lihat akhlak-akhlak mereka luar biasa. Maka itu kita hormati, kita letakkan di saf pertama, kita hormati mereka karena mereka itu aset-aset pendakwah yang ngajari nanti kita mereka. Ya, dihormati mereka itu karena mereka itu adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua, meluangkan waktunya dan semisal. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jadikan pula anak kita seperti itu. Dan harus ada nazar, sebagaimana
ibunya Maryam mempunyai nazar, inni nadartu ma fi batni muharraran. Aku bernazar apa yang ada di dalam perutku sebagai pejuang. Harus seperti itu, ada niat dari pertama, ya, sebagai pejuang. Dan saya sering juga mengatakan bahwa seorang mukmin tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Tatkala kita seorang bapaknya sampai saat ini mungkin berumur 30, 40, 50, hafalan Al-Quran cuma 3 kul, saya katakan tadi, bahasa Arab nggak bisa, kemudian kenal sunnah, walhamdulillah baru-baru sekarang itu alhamdulillah, ya, maka jangan tularkan itu kepada anak-anak kita. Ya, misalkan dia baru umur 5 tahun belum bisa ikra, kata papa, abah ikam umur 10 tahun. Jangan. Iya, jangan dan jangan jadikan patokannya abahnya, jangan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Dan sering sekali kita melewati biografi seorang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan salah satu yang sangat menarik juga dari Abdullah bin Umar adalah beliau sangat menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW, orang yang paling kuat memegang sunnah. Makanya kan banyak perkataan-perkataan beliau yang berkaitan dengan sunnah. Di antaranya perkataan beliau, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun seluruh orang menganggapnya baik. Ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian juga beliau mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah. Sederhana, sedikit, tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan banyak tetapi bid'ah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Poin kedua yaitu makna dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, syafaq itu berwarna merah. Maksudnya penulis, siapa penulis buku kita ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Penulis menyebutkan hadis ini ada 2 kemungkinan. Kan kita sekarang membicarakan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, tetapi kenapa menyebutkan hadis ini yang artinya syafaq itu berwarna merah? Ya, seakan tidak ada kaitannya. Saya jelaskan dulu apa maksud hadis ini. Syafaq itu berwarna merah, maksudnya waktu maghrib habis ketika syafaq itu habis. Saya akan perlihatkan nanti gambarnya, mohon di zoom nanti setelah ini. Ya, syafaq warna merah itu habis, maka waktu maghrib pun habis. Kalau sudah waktu maghrib habis, maka masuklah waktu isya dengan terbitnya cahaya memutih setelah merah. Ya, syafaq itu ufuk, di ufuk itu merah habis, tenggelam, maka timbullah putih. Nanti saya akan lihatkan gambarnya. Ini menunjukkan bahwa waktu maghrib habis, maka masuk waktu isya. Tidak ada kaitannya dengan apa? Waktu-waktu terlarang. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Kenapa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini kok tidak sama dengan babnya? Maka jawabannya mungkin beliau lupa, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Mungkin beliau lupa, dan begitulah manusia. Ma summiyal insanu illa linisyani. Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena nusianya, karena lupanya. Ya, sebab pertama. Sebab yang kedua, maksudnya adalah bahwa waktu terlarang untuk sholat, ya, sampai datang masuk waktu maghrib. Nah, itu sebab yang kedua. Jadi tetap
kalau begitu dengan sebab yang kedua ini tetap saja masih masuk hadis-hadisnya tentang waktu-waktu sholat. Saya ingin perlihatkan gambar sekarang bagaimana syafaq itu ahmar. Syafaq apa namanya ini? Syafaq berwarna merah. Perhatikan ini gambarnya. Lihat di TV mungkin bisa. Ini syafaq berwarna merah. Dan ini selama ini masih ada, maka berarti waktu maghrib masih ada. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini berarti sebenarnya sudah masuk waktu isya. Kededa, saya kelihatan di pemurus dalam nih, nyata ya kededa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya. Nah, ini jadi syafaq seperti ini. Ini akan tenggelam. Nah, ketika matahari tenggelam, dia merahnya masih ada. Itu berarti masuk waktu maghribnya masih ada. Kalau sudah merahnya selesai seperti ini, maka timbullah warna putih dan itu masuk waktu isya. Wallahu a'lam. Cukup. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan sekarang. Poin yang selanjutnya dari hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, sementara ulama yang lainnya memauqufkannya pada Ibnu Umar. Poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Tetapi ulama-ulama lainnya seperti Imam Nawawi, kemudian Al-Hakim, kemudian Imam Baihaqi dan ulama lainnya, ulama-ulama hadis mengatakan mauquf. Mauquf itu apa? Catat. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi, itu namanya mauquf. Atau bahasa lainnya, hadis yang merupakan perkataan sahabat Nabi, itu namanya mauquf. Ya. Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Yarhamukallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadisnya lemah kita lewatkan saja, tidak begitu banyak hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Taib, kita lanjutkan. Hadis ke-181. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fajru fajran fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu as-subh wa yahilla fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhaha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua, fajar yang mengharamkan makan apabila berpuasa serta sudah diperbolehkan untuk melaksanakan salat, yakni salat subuh, dan fajar yang masih diharamkan untuk melaksanakan salat, yakni salat subuh, dan masih dihalalkan makan, yakni makan sahur. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya pun siapa? Abdullah. Ya, lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Abbas karena Abbasnya. Abbas itu siapanya Nabi Muhammad SAW? Pamannya, ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abbas bin
Abdul Muthalib, paman beliau, salah satu orang terdekat beliau. Maka terkenal Abbas ini, makanya anaknya Abdullah, nama anaknya tenggelam dengan Abbasnya, makanya disebut dengan Ibnu Abbas. Ya, anaknya si Abbas, kalau bahasa kita seperti itu. Radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk contoh potret anak-anak muda yang gigih menuntut ilmu. Nah, ini dia. Anak-anak muda yang gigih menuntut ilmu. Dan subhanallah, ya masya Allah tabaraka ta'ala, memang Allah dalam penciptaannya benar-benar sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika Rasulullah SAW kita ketahui manusia biasa, artinya manusia biasa, beliau mempunyai umur, beliau mempunyai ajal, beliau pasti akan meninggal. Maka disediakan di sekitar Rasulullah yang menjaga ilmu beliau, yang dengan ilmu tersebut, dengan penjagaan ilmu tersebut, maka terrealisasilah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dengan orang-orang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda-muda tersebut, yang menjaga ilmu beliaulah, akhirnya benar-benar terlaksana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya, melalui orang-orang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk daripada kamali tadbirillah, kesempurnaan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Ya, lihat, beliau mempunyai seorang istri yang masih muda juga. Dan subhanallah, beliau masih muda dan dengan takdir Allah tidak dikaruniai anak. Untuk apa? Agar lebih fokus dengan Rasulullah, sehingga ilmunya benar-benar diserap. Kalau punya anak, rasakan yang kada punya, yang mau punya anak, ya. Kalau punya anak sudah. Biasanya kalau sebelum punya anak, kemana-mana lawan ustadznya, kusini ustadznya umpat. Kalau sudah punya anak, afwan ustadz, afwan ustadz. Ya, Mas David nggak tahu, belum nikah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang anak itu majbanah, membuat seseorang kadang-kadang dia pengecut. Ya, gara-gara anak. Orang tua kadang-kadang pengecut untuk terjun di media dakwah, di jalan dakwah, gara-gara anak. Takut untuk berdakwah, berjihad gara-gara anak. Nanti anak saya makan apa? Jawabannya mudah, saudara, makan nasi. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa Ibnu Abbas terkenal sekali dengan penuntutan ilmunya. Saya pernah ceritakan di sini. Ada seorang yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas ngajak orang ini untuk nuntut ilmu. Kata orang ini, ngapain nuntut ilmu? Tuh, sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua, yang terkemuka, yang ahli ilmu banyak di sana. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada Ali, ada Abdullah bin Mas'ud, orang-orang tua. Ngapain kamu nuntut ilmu? Maka akhirnya Abdullah bin Abbas yang nuntut ilmu sampai tidur di depan pintu rumah sahabat yang memiliki hadis. Akhirnya sampai suatu saat Abdullah bin Abbas yang menggantikan posisi sahabat-sahabat tersebut. Maka kata orang yang tadi temannya ini, huwa aqalu minni, dia lebih berakal, lebih cerdas dibandingkan saya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini dibandingkan ilmu agama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu lebih utama dibandingkan harta. Ilmu yang akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa memanage, mengurus harta kita sesuai yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan peraturan agama. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan dahulu, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Lihat, seorang yang berilmu akan mati, tapi yang tersisa ilmunya, kitabnya. Maka jangan sampai kita berbangga-bangga dengan harta tapi tidak berlomba-lomba dalam menuntut ilmu agama. Sesempit apapun, ya, sesempit apapun keperluan kita mendesak, maka luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Wallahi Pak, ilmu agama lebih kita perlukan dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum tatkala kita hanya lapar dan haus. Sedangkan ilmu agama sepanjang umur, sepanjang nafas kita memerlukannya. Makanya lihat para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya. Ibadah yang tidak ada menandinginya menuntut ilmu. Karena semua ibadah didasari dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jihad yang merupakan zirwat sanamil Islam, amalan puncak amalan Islam, tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu nggak bisa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada yang menandingi ilmu. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Jadi lihat perkataan Sa'id ibnu Jubair, dan ajak kawan-kawan yang sudah mungkin jamaah-jamaah lama Masjid Imam Syafi'i sudah mulai tidak terlihat batang hidungnya, ajaki. Ya, sudah mulai bosan mungkin melihat Ahmad Zainuddin di sini terus, hendak bergantian mungkin, kada apa-apa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara ajak, ya. Lihat perkataan Sa'id ibnu Jubair, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu, penuntut ilmu, selama dia masih belajar. Tetapi kalau sudah merasa dirinya cukup, tidak memerlukan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Maka timbul kalau kita lagi ngobrol dengan orang itu, ketahuan tuh. Orang itu ujub, ketahuan. Wah, hanya aja aku tahu nih. Hanya aja. Pian nang ada belajar. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Imam Ahmad ketika mau meninggalnya dalam keadaan sekarat, sakit keras. Beliau di sampingnya anaknya Abdullah bin Ahmad, masih minta dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata anaknya, "Ila mata ya Imam? Sampai kapan kamu belajar?" "Minal mahbarati ilal maqbarati." Dari mulai tulisan sampai ke liang lahat. Kalau sudah dicabut baru berhenti kita belajar. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama, karena dengan ilmu agama seseorang akan dimudahkan jalan menuju surga. Lihat perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah, sering diputar di radio, di televisi. Menuntut ilmu agama kewajiban seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menuju surga. Sedangkan kita ingin surga, berarti kita harus selalu menuntut ilmu. Begitu pesan beliau. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama, karena di situ kekuatan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Pak di zaman yang begitu luar biasa, syubhat di mana-mana, syahwat di mana-mana. Lihat, ada orang hidup di negeri ini, bernafas, kakinya berjalan di atas muka bumi Allah, menghina Allah.
bahwa Al-Quran dan hadis tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu manusia tidak tahu diri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah itu kita baca tulisannya. Lihat, bukankah ketika kita bisa mengcounter itu dengan ilmu agama? Semua orang bisa nulis, semua orang bisa membaca apa yang ditulis. Maka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar kecuali dengan ilmu agama. Kadang-kadang di zaman sekarang yang dijadikan ukuran standar kebenaran adalah banyak. Wah, luar biasa banyaknya. Ya, padahal Allah menyebutkan sedikit yang beriman. Qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamaku yang bersyukur. Wa qalilun mahum, sedikit dari mereka yang beriman. Bukan ukurannya banyak. Nah, itu semua dengan apa? Ilmu agama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan rumah tangga, ilmu agama yang bisa mengatasi. Ada orang dipisahi ranjang oleh suaminya 15 tahun. Jadi hidup serumah tapi tidak sekamar 15 tahun. Maka saya katakan, Bu, haram itu. Lihat, ada kejadian-kejadian yang aneh di antara suami istri yang tidak sepatutnya terjadi. Terjadi kenapa? Karena kurangnya ilmu agama. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana ilmu agama itu wajib dan tuntutan. Ya, menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban dan tuntutan zaman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita menyediakan untuk generasi anak-anak kita yang senantiasa cinta kepada ilmu agama. Harus usaha, Pak. Ya, harus usaha. Usaha harus mereka dijauhkan dengan hal-hal yang melalaikan mereka. Harus mereka diletakkan kepada ini lu majelis ilmu, ini lu. Jangan dimanjakan anak-anak itu. Harus ada waktu. Lihat, ada pepatah mengatakan, laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Seorang anak tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Wah, gitu hafal Quran langsung tek alif lam mim dzalika. Enggak. Harus belajar. Harus usaha. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak pun harus kita usahakan bagaimana milieu di rumah kita benar-benar dia dekat dengan kebiasaan agama, dekat dengan ilmu agama, bukan hanya dekat dengan main-mainnya. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada dua. Fajar yang mengharamkan makan apabila puasa, serta sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Maksudnya kalau sudah masuk waktu fajar apa ini? Fajar subuh. Ya, fajar subuh. Diharamkan sahur, diharamkan makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan, minumlah sesuka kalian sampai terang benang putih dari benang hitam. Nah, ini menunjukkan bahwa diharamkan makan dan diperbolehkan sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat apa? Sholat subuh. Kalau sudah datang fajar itu haram makan, boleh sholat. Fajar yang kedua, yaitu di sini disebutkan yang masih diharamkan untuk sholat, ya ini sholat subuh, dan masih dihalalkan makan sahur. Kenapa diharamkan sholat? Belum masuk waktunya. Kenapa masih dibolehkan makan sahur? Karena belum masih masuk waktu subuhnya. Nah, jadi fajar itu ada dua. Makanya para ulama mengatakan al-fajrul shadiq wal fajrul kadhib. Al-kadhib, fajar yang benar dan fajar yang dusta, dan beda-beda bentuknya, nanti beda-beda, saya akan juga perlihatkan gambarnya. Diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah serta Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu dia ke atas, cahayanya ke atas.
Kalau fajar shadiq cahayanya ke samping kanan samping kiri, merebak ke kanan dan kiri. Ya. Dan ini salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di zaman sekarang. Foto-foto yang seperti ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan kita. Yang kadzib, tulisannya kadzib, itu adalah fajar yang sebelum subuh. Kemudian shadiq, yang tulisannya shadiq, fajar yang setelah pas waktu masuk waktu subuh. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Untuk pelajaran dari hadis yang ke-184, kita akan ambil hadis yang berapa tadi? Hadis 181 kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saat tadi yang tentang sholat di waktu terlarang. Ada pengecualian lah untuk sholat tahiyatul masjid. Oh iya. Ikhtilaf itu emang adakah atau gimana? Tolong jelaskan. Iya. Mungkin Mas ini baru masuk minggu kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sholat yang mempunyai sebab dikecualikan pengerjaannya dan diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun di waktu-waktu terlarang, seperti tahiyatul masjid, seperti sholat setelah wudhu, seperti sholat setelah tawaf, seperti sholat jenazah, seperti sholat istisqa, seperti sholat gerhana. Maka meskipun di waktu-waktu terlarang, karena dia zatul asbab, sholat yang mempunyai sebab, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wa fiik barak. Ustadz, apakah salat sunat itu bisa menutupi kekurangan kesempurnaan salat wajib kita? Kemudian, apakah salat sunat mutlak itu sama dengan salat hajat? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis yang menunjukkan bahwa sholat sunnah adalah penyempurna dari sholat wajib. Artinya mungkin tatkala sholat wajib kurang khusyuknya, kurang gerakannya, kurang yang menyebabkan akhirnya kurangnya pahala, maka kemudian ditambal dengan amalan-amalan sunnah, diantaranya sholat sunnah. Ada hadisnya yang menunjukkan akan hal itu. Hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk melihat amalan-amalan sunnahnya sehingga menutupi akan sholat wajibnya yang mungkin kekurangan. Tetapi ingat bahwa sholat yang ditutupi di sini adalah sholat yang kekurang sempurnaan. Adapun sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini tidak bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Ini hanya bisa ditaubati, sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Kemudian apakah sholat sunnah mutlak itu disebut dengan sholat hajat? Beda.
Sholat sunnah mutlak, dia ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya apa? Bebas, tidak ada ketentuan waktu, ketentuan jumlah bilangan, ketentuan di tempat, ketentuan tata cara, tidak ada, bebas, tidak ada ketentuan. Maka pada saat itu dia mengerjakan sholat mutlak, sunnah mutlak, tidak ada ketentuan tempat, nggak ada, ya. Sedangkan sholat hajat ada penentuannya, karena ada hajat, ya, berapa rakaat, kemudian juga ada surat-surat tertentu yang dibaca. Maka ini belum ada dalil yang kuat yang menopang dan menjadi sandaran hukum untuk sholat hajat. Ada 4 hadis tentang sholat hajat, 2 lemah sekali. Jadi dia nggak bisa menguatkan gitu satu dengan yang lain. Ya, wallahu alam. Begitu Ibu. Nah, silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik, barak. Untuk mengetahui Abdullah bin Umar Ustaz, ada 2, jadi mereka bersaudara, ada 2, Ibrahim bin Umar dengan Abdullah bin Umar. Yang kami tanyakan, kalau dalam biografi Ibrahim terkenal juga, tapi dalam kitab-kitab ini Riyadhus Shalihin dengan itu Bulughul Maram, hadis-hadis hampir tidak pernah terdengar Ibrahim bin Umar. Apakah beliau ini kurang aktif dalam periwayat hadis dan sebagainya Ustaz? Kemudian yang kedua yang kami tanyakan, Umar bin Abdul Aziz apa keturunan dari Abdullah bin Umar atau Ibrahim bin Umar Ustaz? Itu saja. Iya, saya tidak tahu kalau biografi Ibrahim bin Umar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini beliau adalah khalifah yang kelima yang baik setelah 4 khalifah Rashidah, dan beliau termasuk daripada keturunan Quraisy, yaitu keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari anaknya ini Ustaz, kan anak yang dinikahkan dari desa itu, itulah yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz dari salah satu anaknya Umar bin Khattab Ustaz. Iya, yang kami tahu. Betul. Cuma kami tidak tahu apa Ibrahim atau Ibrahim bin Umar, saya tidak tahu. Ada yang lain? Perhatikan tadi pertanyaan tentang bahwa sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat wajib di hari kiamat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatu." Yang paling pertama kali dihisab atas seorang hamba adalah sholatnya. Fa in wujidat tammatan kutibat tammah. Jika didapati sholat hamba tersebut sempurna, maka akan dituliskan pahalanya sempurna. Wa in kana untuqisa minha syai'un qala unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu' yukammilu lahu ma dhayya'a min faridatin min tatawwu'ihi thumma sairul a'mal tajri ala hasabi dhalik. Jika sholat wajibnya itu kurang pahalanya atau berkurang kesempurnaannya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, lihat hamba tersebut dari sholat sunnahnya yang dengannya menyempurnakan apa yang hilang dari sholat wajibnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah itu benar-benar menyempurnakan sholat wajib. Tapi ingat, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang disebut dengan menyempurnakan di sini adalah
bukan berarti dia orang yang mengerjakan sholat, meninggalkan sholat wajib lalu dia sempurnakan dengan sholat sunnahnya, bukan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau nanya Ustadz masalah yang baris dalam pembacaan mungkin ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya. Ya. Masalah membaca ayat Al-Quran, saya pernah dengar Ustadz yang membacanya mungkin ayatnya seperti ini, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Karena kan dibilang nggak ada yang namanya yang huruf gitu Ustadz. Iya. Terima kasih. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kalau yang lebih cocok untuk menjawab ini Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Muqri Aiman hafizahullah ta'ala. Beliau yang lebih mempunyai kapasitas menjawab permasalahan ini. Tapi yang saya ketahui bahwa pengucapan Bismillahi majreha wa mursaha, kemudian juga ada dari lafat-lafat yang lain, padahal tulisannya majroha, kenapa dibaca majreha? Ini semua adalah riwayat Hafs dari Asim. Jadi memang Asim meriwayatkan kepada Hafs seperti itu secara syafahi, artinya secara lisan turun temurun. Asim meriwayatkan dari Hafs an Asim, Asim meriwayatkan kepada Hafs, Hafs meriwayatkan sampai kepada kita seperti itu. Dan beliau mendapatkan dari Rasulullah juga seperti Bismillahi majreha wa mursaha. Adapun hukumnya apa itu namanya, coba nanti kalau Ustaz Aiman datang, lebih baik beliau yang menjelaskan, beliau lebih paham tentang hal itu ya. Kita membiasakan untuk memberikan sebuah permasalahan kepada ahlinya sehingga dijawab dengan maksimal. Wallahu a'lam. Untuk nasab Umar bin Abdul Aziz kemudian Ibrahim bin Umar, insyaallah pekan depan kita akan bahas agak mendalam sedikit. Saya akan baca beberapa literaturnya. Barakallah. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Yang ingin saya tanyakan pertama, semisal sudah masuk waktu sholat asar, kemudian tidak bisa sholat tepat pada waktunya, dikarenakan harus masuk kuliah sampai pukul 4.30. Kebetulan kuliahnya di instansi umum kayak gitu, bukan di tempat yang memang disepakati bahwa sholat berjamaah tidak apa-apa, tidak tepat pada waktunya, maksudnya tidak disepakati di instansi itu. Iya. Terus itu bagaimana hukumnya? Iya. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah dibahas bahwa sholat isya boleh diakhirkan. Tapi ada yang mengatakan kalau misalkan kita selalu mengakhirkan, bagaimana kalau misal ajal datang sebelum kita sholat isya? Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap pernyataan tersebut? Iya. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk mengakhirkan sholat asar, kalau seandainya memang sholat asar tersebut dilakukan secara komunitas yang memang mengakhirkannya, seperti di pesantren,
seperti di kampus-kampus yang mempunyai peraturan bahwa memang sholat asar karena kebutuhan belajar dan mengajar akhirnya diakhirkan, maka pada saat itu diperbolehkan, ya, jika dalam lingkungan yang memang dikondisikan semua aktivitas kegiatan sudah teratur dan seluruh yang berada dalam situ untuk mengakhirkannya, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Akan tetapi jika seseorang individual sebagaimana yang ditanyakan tadi dan dia bukan di lingkungan tertentu, maka lebih baik dia untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya dan senantiasa dia meminta izin kepada yang berwenang bahwa karena waktu sholat asar masuk, maka saya harus mengerjakan sholat asar dulu sebelum saya akhirnya bisa masuk ke dalam kelas untuk kuliah. Dan untuk perempuan sangat mudah, ya, untuk perempuan sangat mudah baginya, tidak menyulitkan. Dia bisa mendengar azan, habis itu langsung sholat, kemudian dia masuk ke dalam kelas kampusnya. Wallahu a'lam. Mungkin yang agak berat adalah para lelaki karena mereka diwajibkan untuk berjamaah. Kemudian perkara yang kedua yaitu masalah mengakhirkan sholat isya. Bagaimana kalau seandainya pas kita lagi mengakhirkan dengan niatan mengambil fadilah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka inilah waktu yang terbaik mengerjakan sholat isya. Pas kita mengambil hadis ini, ternyata ajal menjemput kita, berarti kita belum masuk waktu sholat isya, maka tidak ada tidak dinamakan sebagai bentuk pelalaian di sini, karena dia ingin mengerjakan yang terbaik dari apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan salah satu konsep beribadah seorang muslim adalah mengambil yang paling terbaik dari amalan yang ada, mana yang paling dicintai, mana yang paling kualitasnya tinggi, mana yang paling diridhoi oleh Allah, itu yang dikerjakan. Jadi kalau seandainya misalkan dia aturan ingin mengerjakan sholat jam 10, jam setengah 11 sholat isya, ternyata jam 8 meninggal, maka pada saat itu dia tidak mempunyai kesalahan atas itu. Kenapa? Karena dia memang mengakhirkan untuk mengambil waktu sholat yang paling utama yang diinginkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dilakukan oleh para perempuan, ya, para perempuan. Tetapi ingat, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada waktu itu, bahwa mengakhirkan waktu sholat karena memang waktunya utama untuk diakhirkan, bukan karena sinetron episode terakhir. Ya, ini kiranya kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.